Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib rahimakumullah, bersyukur kita panjatkan kepada Allah sallallahu alaihi wasallam, kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, kerabat mengikut sampai ila yaumil qiyamah. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita berada di penghujung tahun 2025. Kita kadang merasa senang dan bersyukur masih diberikan Allah panjang umur. Pada saat ini kita masih sehat, ya, masih bisa melaksanakan ibadah kepada Allah, rezeki yang alhamdulillah cukup, dan pekerjaan yang tidak mengganggu kita untuk taat kepada Allah. Ini kesyukuran kita. Tetapi harus kita pahami bahwa perjalanan hari tahun baru bukan berarti umur kita berpanjang, ya kan? Kita kenal panjang umurnya itu artinya semakin dekat dengan kuburnya. Mungkin sudah banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah Allah panggil, ya. Sekarang sudah mereka di alam barzah sana. Nah, kita yang masih hidupnya apa yang kita lakukan sehingga kita hidup ini dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni menjadi kekasih Allah di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh musannif pengarang kitab ini, man rama ayas alqa tariqal awliya fahyahfazna hadil wasaya amila. Siapa-siapa atau barang siapa yang menghendaki menuruti jalan kekasih Allah. Siapa itu? Minan nabiyyin, para nabi-nabi. Kemudian para ulama, syuhada, dan para shadiqin, ya. Itu maka hendaklah dia memelihara dan mengamalkan wasiat ini. Jadi ini ada 9 wasiat yang kesempatan lalu kita sudah ulas, ya. Bila ke-9 wasiat ini menurut musannif kita kerjakan, kita amalkan, maka kita ini akan mudah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab taat kepada Allah ini bukan perkara mudah sebenarnya, berat, ya, karena bertentangan dengan hawa nafsu kita, ya kan? Nah, apa saja yang mesti dilaksanakan, yang diamalkan menurut para ulama dan juga bersumber daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mudah kita taat, mudah kita takwa kepada Allah. Dengan takwa itu kita akan dimuliakan. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Bukan yang tinggi pangkatnya, bukan orang yang tinggi jabatannya, bukan orang yang paling kaya, paling gagah perkasa, paling banyak daripada tanahnya, ya kan? Tetapi adalah yang paling takwa. Maka untuk takwa itu jalan wasiatnya ini ada 9, ya. Mungkin kita tidak akan tuntas membahas 9 ini.
Yang pertama adalah takwa. Yang pertama adalah taubat. Wa tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah katakan wa tubu ilallah, dan bertobatlah kepada Allah, ayyuhal mu'minun, hai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang yang beruntung, sukses. Itu adalah taubat. Taubat itu RJ, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita manusia ini nggak ada yang nggak pernah salah, tuh nggak ada. Karena Nabi mengatakan di dalam kitab Bulughul Maram itu, kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia itu atau anak Nabi Adam, turun Nabi Adam itu mesti pernah melakukan kesalahan. Khairul khata'i tawabun, dan sebaik-baik orang yang salah itu adalah orang yang bertaubat. Lalu apa saja yang kita lakukan sehingga kita perlu bertaubat? Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, yaitu ada dua, maksiat lahir dan maksiat batin. Maksiat lahir, maksiat yang dilakukan oleh anggota badan, batang tubuh. Adapun maksiat batin adalah maksiat dilakukan oleh hati kita. Kemudian batang tubuh yang mana yang berpotensi maksiat? Maka sudah dijelaskan pada kesempatan yang lalu di dalam kitab Penawar Bagi Hati, ada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muthalib Al-Maindi Al-Maki menjelaskan bahwa ada 7 anggota badan kita yang berpotensi untuk melakukan maksiat. Yang pertama mata. Hari-hari mata kita nih mau dibawa ke masjid mengalulut matanya, tapi mau ke HP nyarah mata. Melihat bini seorang biasa aja, melihat bini tetangga wah banget. Itu bisa tuh mata kita nih. Memang kalau untuk maksud itu sangat didorong oleh setan dan hawa nafsu kita, ya mata nih. Makanya Pak, kalau kada kau goreng lah kasih aja kamu salah atau ke masjid, insya Allah tuh kada 10 menit kita duduk nih, udah dah tinggal mengheningkan cipta aja, hilang dah. Jadi kalau kada kau goreng harus makan obat, datang kamu salah nih song-song, bila zuhur jam 12 datang lah, ya kan? Bila asar nih jam 3:30 datang dulu dah, seperempat jam tuh. Sebelum azan ini saja mengaruh kita. Ini kan potensi mata kita. Yang kedua, telinga. Telinga kita nih kalau dengar bacaan Al-Quran dan lain-lain untuk kebaikan ini sudah asa tersumpal-sumpal. Tapi kalau dengar gibah, ngerompek, nyambati orang, nyarap langsung. Apa tadi ya? Kada puas kalau kada penuh. Nah ini potensi-potensi. Kemudian apa lagi? Nah, tangan kita, ya kan? Tangan kita ini masya Allah banyak juga mengambil hak orang lain, menzalimi orang lain. Kemudian lidah kita, ya kan? Berdusta, janji palsu, ya kan? Menghina orang, memaki orang, madu domba orang, banyak nih. Kaki kita juga suka ke tempat-tempat yang sia-sia dan maksiat. Nah itu kita tahu pasti. Perut kita juga diisi barang-barang yang haram, yang subhat. Apakah haram bendanya atau haram sifatnya? Bendanya halal tapi sifatnya haram. Kayak ayam tuh kan halal tuh kalau disembelih, tapi ambil ampun orang. Kayak di kampung ayam tetangga disembelih bahari, itu sarwaninya suruhnya banyak makan ayam, kayaknya ayam kampung aja. Iya nuker lah ada nang ayam di belakang rumah di atas kope itu di kamu. Jadi yang mama itu ayam pun itu ya.
Baik, ini perut kita nih. Kemudian apa lagi? Paras kita. Ya, kemaluan kita ini mesti disalurkan kepada yang baik dan benar. Kalau nya salah, berarti ini potensi juga untuk maksiat. Maka kalau kita melakukan hal itu, maka mesti kita taubat kepada Allah. Jadi kita taubat kepada Allah. Apa taubat itu? Berhenti dari melakukan itu. Tidak akan mengulangi dan menyesal. Nah kita ini kadang-kadang bertobat juga, tapi berkisah lawan orang. Jadi kalau taubat itu salah satunya tidak menceritakan lagi dengan orang lain. Allah sudah tutupi aib kita nih, tapi berkisah. Maka mengatakan Allah sangat murka terhadap seorang hamba yang Allah tutupi aibnya itu, lalu dikisahkan. Wah, bahari seorang, wah itu ada apa tuh wan asam siano itu seorang naik ke baharinya. Nah, baik, ini sekilas tentang maksiat lahir. Jadi maksiat yang dilakukan anggota badan. Maksiat batin, oh sangat banyak lagi. Sebab hati kita lebih luas daripada anggota jasad kita. Hati kita ini sedunia pun kuat di dalam hati kita. Ya kan? Amerika di seburtaan kawah dalam hati kita. Sampai ke planet pun bisa. Saking besarnya hati nih. Jadi hati itu akan klub kalau diisi dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa diantaranya? Hasad. Nah, hasad. Innal hasada takulul khatab, ya takulun narul khatab. Kama taqul. Innal hasada taqul hasanah kama taqul khatab. Jadi hasad itu akan memakan kebaikan sebagaimana api yang memakan kayu bakar. Jadi habis tuh. Apalagi kayunya kering, kebakaran nih. Bila rumah bahari kebakaran sudah selesai itu. Begitu pula kebaikan kita, sekian lama kita beramal rajin, beribadah rajin. Tapi kita pahirian dan orang. Ada pernah baik hati dan orang lain. Ada kauman orang nyaman. Kalau bahasanya apa? Susah melihat orang nyaman, ya kan? Nyaman menurut orang sasah. Nah, itu kena itu. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Iya juga tuh. Pas tuh ya. Hapus tuh. Nah, itu ada indikasi itu. Yang kedua yang membuat kita maksiat batin itu ada ke dalam diri kita nih, yaitu ghadab. Apa itu? Marah, anak sangit melihat orang. Muka kita anak sangit melihat orang. Melihat orang nyaman anak sangit. Apalagi saingan. Oh. Melihat orang sembahyang sangit. Ya, itu ghadab namanya. Maka para ahli hikmah mengatakan bila dua sifat ini ada dalam hidup kita, maka orang tersebut tidak akan pernah merasakan kebahagiaan yang sempurna. Ya dua tuh. Bila inya pahirian, lawan penyengitan, orang tadi tidak akan merasakan kebahagiaan. Orang nyaman sangit, orang sakit nyangit, orang baik sangit, orang kada baik apalagi, nah itu sampai mati tuh. Kemudian maksiat batinnya apalagi? Di antaranya adalah ujub. Ujub tuh asa tinggi diri, ya kan? Asa Jepang kada juga, bujurnya kada juga. Asa paharatnya, asa paalimnya, asa paningginya, asa pembersihnya, asa pembenarnya, asa pemaraknya lawan Tuhan. Asa itu itu sudah dah. Dan itu bersifat batiniyah. Kalau tak keluar, lalu itu namanya kibir, yaitu sombong.
Ini penyakit batin. Maka kalau keluarnya berjalannya kan lain udah. Jalannya lain. Jalannya lain, gayanya lain, gaya melihatnya kan lain dah. Ada. Sinis orang. Muhanya kan lain dah. Ya salah. Kadang-kadang itu, Pak. Jangan hubungan melaluan, hubungan ahli neraka bertahan jangan hayang. Ada tuh. Ada yang ketinggian tasawufnya, aku aja melebuhannya di Lengger tuh di masjid gitu kayak warek aja. Ada juga tuh itu merasa tinggi banget dah tuh. Yang di dalam musala, dalam langgar, dalam masjid aja kayak warek, apalagi di luar. Ada. Kan sampailah. Nah, tuh ada lagi tuh di kampung tuh. Nang pelajar nikam ini kada sampai lagi. Ya itu tuh. Banyak tuh, Pak. Sekitar sini kan ada. Sampai nasa hendak bepandir aja di warung tuh ada tuh nyambung tuh. Apa bodoh nih, mencari pahala aja hidup. Udah tahu siapa yang disembah, siapa yang menyembah, kayak apa ibadah. Iya deh tuh. Kamu nyembah siapa kan? Nah, itu mulai tuh nyembah Allah nah. Syirik ya kamu. Kenapa ya? Menyembah haram. Nah, iya. Nah, itu ada tuh, Pak. Batu bang, batunya batuan lah. Nah, kafir pulang kan? Salah pulangnya batuan kafir aja. Nyembah Allah syirik. Kenapa kafir? Tuhan tuh ada ngarannya. Siapa? Ya Allah. Nah, kenapa tuh bulik-bulik pandir? Nah, ini ada, Pak. Nah, itu. Jadi ada kadang-kadang keilmuan itu bisa juga orang sombong. Nah. Nih penyakit batin nih. Sekolah tak tinggi misalnya kan S1, S2, S3 lain udah. Lain dah. Dudukin mau lagi berkawan bahari kawan bercatur aja kawan ini bener lain dah. Nah, iya tuh. Kenapa garang lebihnya S3 nih? Ada bapak, sama aja beda bihira tau umat juga. Ulun merasakan baik. Ada perubahan. Maka sama aja kayak rajin. Kecuali hati, Pak. Oh, ini kan ada. Ulun sampai hari ini pun juga santri, Pak. Duduk di majelis-majelis. Walaupun gurunya itu kadang-kadang ada salah seorang guru situ murid ulun. Mahasiswa ulun bahari, tapi yang baca kitab. Bukan inyanya, kitabnya itu nang guru kita. Ya kan? Dan mengajian kadang-kadang bukan S1. Pondok dia, tapi alim udah kita. S1, S2 itu karena jenjang sekolah aja. Ya kan? Jangan hal itu kita sombongkan. Sama ustadz juga. Kalau di ustadz tak korehing sampai ke telinga. Dia orang, ya, matjar. Bayar nih ke sini. Tersinggung misalnya kan, ada Pak belum orang alim nih. Nah, ini taubat semingguan gini. Ini ada orang kata Pak, disebut ngaran maridab hati. Wah ya ini kayak kekawanannya lagi jar. Tapi dia ustaz senang banget doh. Ustaz tuh aksesoris Pak. Ini kan penghargaan orang kepada kita. Di ngaran aman, ya itu yang bujur. Amang nggak orang ada apa juga. Nah itu kalau ada perasaan itu berarti ada di situ ujubnya, ada kibirnya Pak. Kita taubat kepada Allah Subhanahu. Penyakit batin kita. Kayak apa kita hendak dekat dengan Allah sementara kita masih dalam keadaan kotor. Makanya orang yang akan menghadap Allah dicontohkan Nabi pada peristiwa Isra Mi'raj itu adalah dibersihkan dulu hatinya, baru dia berangkat untuk Isra dan Mi'raj. Makanya ulun ada sedikit protes ya lawan ustaz-ustaz juga bahwa Nabi itu setelah diantara Hamzah ya kan dan Ja'far itu termenung sidin datang 3 orang malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat lain lalu dibawa ke sumur Zam-Zam. Nah itu kurang setuju. Mestinya dibawa
ke pinggir sumur Zam-Zam. Kalau ke sumur Zam-Zam dicaburakan sih dia. Nah, itu bahasa kami di Halabio ya bang. Iyalah, dibawa ke sumur Zam-Zam langsung dicaburakan, dihigainya heje, dihigainya aja. Baik. Lalu dibersihkan sesuatu yang kotor beliau, padahal tidak ada kekotoran kan gitu di dalam kitab Kifayatul Mustad yang ditulis oleh Si Daud Al-Fatani. Baik, itu yang pertama kita taubat. Dan setiap maksiat yang kita lakukan itu menambah plek hitam di hati kita. Makin banyak maksiat, makin hitam hati kita. Jadi dua yang membuka kegelapan hati itu, yang pertama adalah cinta dunia, yang kedua adalah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama, taubat kita, banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim, ya kan. Kita nih kadang-kadang takutan lawan bini dan Allah taala, astagfirullahaladzim. Istighfar kita nih. Amun bini menyuruh peracau gitu tuh loh. Amun Allah taala nyuruh kain aja kan ya. Kayaknya tobat juga kita nih, masya Allah. Kita nih bulik begawe bae. Telepon bini, assalamualaikum. Ya, apa yang? Kalau nukarakan buah, nah tak liwat dah. Kau kalau berbulik jadi, bulik kita. Coba Allah ajan, lalu kita ajan, Allah bang. Kan aja kan. Anak singgah di masjid. Nah, berparkir masjid, kada jadi singgah. Takutan biar parkir ya. Padahal Allah yang memanggil kita. Takutan bayar 2.000. Ada jadi sembahyang. Iya. Imba tuh cari tempat rumah aja. Jadi iblis, kayaknya gini belum kamar juga, nang masjid sana aja pulang. Sana pulang. Nah, supaya lakas bulik. Padahal jika di sini sawat sembahyang sunat. Ya kalau kada tergesa-gesa. Itu tadi kita nih taubat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Kita nih sudah rajin ibadah tapi melalaikan, astagfirullahaladzim. Taubat kepada Allah. Jadi suruhan Allah tuh dianggap santai-santai aja. Sama juga anak bangun malam nih, bangun malam jam 1 bangun. Jadi iblis hanya jam 1. Bagus tuh sepertiga malam. Iyalah ya. Iya. Orang pulang kita. Bangun jam 3. Sepertiga malam jam 3. Ya iblis kayaknya aja selanjur sembahyang subuh, sembahyang jadi kadang-kala sekali aja bodoh. Kira-kira setelah aja jam 4 dan seperempat lah. Kenalan kita ada tekad, Pak. Bangun juga. Allah membangunkan kita, Pak. Tepat tuh kalau kita nak bangun jam 4 dia seperempat, bangun betul kita. Jadi iblis itu kan gembong lagi parut betungging, bang dulu supaya mau ke kantor. Nah, petungging 10 menit kan dapat kantor. Tuh kulingan pulang. Ajan ya tak sembahyang. Memang begitulah hidup kita. Jadi kalau ada kesempatan, kalau bisa ya, kalau bisa sekarang kenapa nanti? Ini kita orang awam. Kalau bisa sekarang kenapa nanti? Nah, jadi itu pun kita harus taubati kepada Allah. Kepada Allah, ulunnya pada asa kada perlu kagen akhirat nih perasaannya. Untuk dunia jam 2 malam bangun. Pian di hati di Pasar Hanyar tuh jam 2 ada orang yang kada. Ada kada? Banyak. Apa tuh? Bukannya salah untuk dunianya takutan miskinnya. Gara-gara takut miskin tengah malam bangun. Ya kan? Berhujan. Bangun. Tulak ke pasar, anak bini ditinggalkan. Apa itu? Supaya dapat duit. Dapat duit itu supaya apa? Supaya jangan belanja. Belanja itu agar apa? Agar makan. Nah. Ada yang pernah akan berhujan-hujan ke masjid nih supaya tahajud malam di masjid atau di musala nih. Ada saya keikung ada. Ulun ini kada jual. Iyalah.
jam 2 malam ulun ke masjid tahajud supaya jangan diganggu di rumah. Ada. Itu kan sudah merasa masuk surga kita nih. Inilah, masa udah banyak banget dah beribadah nih. Nah itulah. Jadi kita ini taubat kepada Allah. Dah panjang nih bab taubatnya nih. Ini maka 9 nih. Yang kedua adalah qanaah. Ya kalau taubat nanti ustaz lain jelaskan banyak nih rintisan taubat nih. Apalagi kita mengambil ampun orang. Inilah taubat kita nih. Mengambil hak orang lain. Mestinya orang seorang menempati. Napal lagi. Orang nang kada lulus kita nang lulus. Wah bahaya banget tuh. Seumur hidup kita nih mengambil hak orang lain. Mengangkat tanah orang, dia lagi juga. Apalagi mengambil bini orang, ya pemulikakan lagi. Di kantor bini orang dirayu-rayu. Wane, bapak dah, di hadapan wane. Yang kedua Bapak Ibu, rahimakumullah, adalah qanaah. Qanaah. Apa itu qanaah? Ridho, ya kan, terhadap yang ada. Qanaah, alhamdulillah. Ridho terhadap rezeki yang pun Allah Subhanahu. Cukup kita nih, cukup. Hujan kah, panas kah, ridho aja kita. Ada mahlikat untuk ridho terhadap segala hukum dan ketetapan Allah. Hujan kada mempermudah rezeki. Kalau hujan semingguan, kada berkurang catatan rezeki kita nih, Pak. Panas semingguan, kada bertambah juga. Ya kan? Jadi jangan menyalahkan semesta alam ini menurut ulama, karena ini dalam aturan Allah. Dan ini sudah kehendak Allah dan sudah ditakdirkan Allah sejak zaman ajali. Dan kita mengeluh tidak menambah ketaatan, ya kan? Dan kalau kita ridho, hati kita akan senang. Ya hujan, ada apa-apa aja hujannya. Ini kada hujan pulang hari. Nah itu mengeluh dia. Nah orang yang tidak ridho terhadap hukum ketetapan Allah, termasuk rezekinya berkenan dengan qanaah, maka orang tadi adalah menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dalam kitab Abdul Nafis dan kitab Risal Amal Ma'rifah yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari, orang seperti itu dia adalah menghinakan Allah. Seolah Allah tidak bijaksana mengatur alam semesta. Kita kan mengatur, Allah kan mengatur. Walaupun kita kada senang, tetap begitu kenyataannya. Baik kita senang aja, ya Allah nah. Hujan ada, nyaman pulang di rumah. Kau pulang baca Quran. Nah, ya kan. Hujan ada kau ke pasar. Udah di rumah baca Quran. Baca Quran. Salat duha, ya kan. Nang dulu kada kawat salat duha, nang 2 rakaat ke bangun. Ini ada hujannya, apalagi alasan kada sampai yang duha. Kawa 4 rakaat, kawa 8 rakaat sembahyang. Kan yang abdal 8 rakaat. Ya kan? Kalau dalam kita muntahab hadis sampai 12 rakaat. 8 rakaat, Masya Allah. Kadang-kadang kita tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah gunakan, diberikan kepada kita. Aku tapi kau duha lagi, kamu ini sibuk benar. Pas hujan semingguan, nah apa sibuknya? Ayo, apa alasannya? Dasar kuler. Aku kemarin kau tahajud lagi, kereta bangun. WC anak sekong, umur tengah 2 tahun. Kada kau guringnya. Sama laman kada guring, nyarak berdua laki bini. Sekong tahajud, seorang. Iya kan? Bergantian. Nah, Allah kirim malaikat membangunkan kita malam hari. Nah, ya Allah ini kan 7 anak. Ngada sekong nang bangun. Itu syukur kita, alhamdulillah. Nah, kalau nyanyi bisa bertahan, paduan suara ngaranya.
dan sifatnya berbeda-beda. Ini kan sekung-sekung anaknya lain-lain. Alhamdulillah. Allah beri kita varian-varian untuk bisa dalam kehidupan. Qanaah kita, ridha yang Allah berikan kepada kita. Ada anak kita yang ngucil, ada juga malam perajuan, ada panyangitan, macam-macam. Nah itu kita ridha terhadap, masya Allah. Yang ngucil ini bagus juga Allah berikan. Karena inya mungkin kena jadi orang ngucil juga, karena setelannya itu Allah takdirkan. Oh ini bagus nih juga. Kenapa nih ngucilnya? Oh supaya kita kadang saat berpikir maksiat lagi, mikirkan inya aja sih kong. Kayaknya sudah tua, kalau didoakan baik inya. Kadang-kadang nang ngucil lagi anom ini menggeduh kita. Nang pintar-pintar ngeduh bine. Ini lah. Bisa jadi, mbah pintar, takutan nolong bini. Nang kada pintar, yang disangiti lagi kanakannya, masya Allah. Ini ada tapi banyak gawian. Datang materi kita, kenapa bah, anak kemanapian. Kalau rumah sakit kah nulun antar. Bisa beli motor aja gin. Motor udah bisa. Karena ada si singgah ada duit 10.000, nukar wadai, ada 5.000, atarai kawitan. Nah, kadang-kadang dia rasakan, Mbak. Kadang-kadang yang sakit ini banyak memberikan kepada kita. Qanaah kita. Apalagi kita dijadikan jaga burik ke perut ibu kah, itu bahasanya tuh. Kembali ke rahim ibu. Apa? Susah hidup di dunia ini. Ada yang susah-susah, orang anggap susah. Ya kan, makan banyak susah aja. Di pengantin 3 kali putarannya. Susah. Allah Akbar. Kenapa? Ini juga bukan untuk pian, untuk ulun nih. Agar kita ini menghadapi aspek apapun dalam kehidupan kita senantiasa bahagia. Allah aturkan dalam kita nih. Tinggal terima aja namanya. Nyaman hidup. Nah, itu. Jadi taubat dan qanaah. Baik, silakan ada yang ditanyakan. Ini kalau panjang nih sampai isok ini habisnya. Ya, silakan. Masalahnya ada amplop ini sebagai guru IPS mengajarkan ke anak manusia berasal dari Kerak ya. Kita yakin kita Nabi Adam, guru itu kan mereka ke anak-anak tuh. Kalau IPS ya, mendapatkan manusia itu dari monyet, piktikan erectus ya kan. Itu kan teori Darwin, dan teori Darwin yang kedua tidak pernah kita baca bahwa ada teori Darwin. Kalau buku Darwin tuh ada teori berikutnya. Nah tapi itu tidak diekspos lagi, yang mengatakan bahwa itu hanya satu sudut kejadian alam yang dia teliti itu di Afrika, yang mohon maaf nih di kalangan Bani Israel yang Allah laknat jadi kera. Itu di lain tidak begitu. Nah tapi kalau yang mengajarkan begitu, ini pelajaran. Anda kalau ingin yang seperti ini, kalau jawab ya begini. Tapi yang sebenarnya manusia itu Allah ciptakan bukan dari kera, tersendiri. Juga harus dijelaskan lawannya. Jadi jangan terpaku pada teori-teori itu. Jadi kayak itu mengajarnya. Jadi harus ada balance, penyeimbang yang kebenarannya tuh. Seperti itu ya. Saya mengajarkan apa lagi misalnya bahwa hidup ini yang oksigen. Kalau tidak ada oksigen, tidak ada kehidupan. Sama aja tuh. Berarti hidup mati semua berdasarkan oksigen. 3 tabung oksigen kan mati juga. Kalau oksigen ini menghidupkan, di 3 tabung oksigen, ya mati ya juga. Nambah oksigen. Jadi hidup mati seseorang adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Umurnya sampai, takdirnya sampai, mati. Tapi kalau kita belajar biologi ya terus dengan teori itu kan jelaskannya. Sebenarnya ada orang kada bawa oksigen, Nabi Yunus
40 hari dalam perut iwak, dalam laut, dalam lambung iwak. Hidupnya. Nggak ada makan mati gitu aja. Maka penting makan. Iya betul. Tapi bukan itu. Ashabul Kahfi berapa tahun? Kada makan, kena 300 tahun. Duit aja udah payu lagi. Bingung. Kenapa ada aja? 300 tahun kita aja, 300 tahun di zaman Soekarno kan berapa tuh kemerdekaan sekarang? 80 tahun ya kemerdekaan. Iya kan? Ada payu lagi zaman itu duit. Bahari orang masih ingat duit binggol bahari kan ada tuh. Kada 300 tahun belum? 300 tahun dulu zaman apa tuh? Zaman kerajaan Demak lah. Inilah. Di bawahnya lah. Jangan Kerajaan Mataram misalkan, Kerajaan Mataram ini Kerajaan Banjar misalkan, 300 tahun ini jangan Sultan Adam misalkan, udah payu lagi duit. Selama itu kada makan, kada guring, apa kada minum, bisa hidup. Berarti bukan itu menghidupkan, kan begitu teori-teori alam ini kan pengetahuan ini. Nah, sebenarnya kalau sampai puncaknya tidak bertentangan dengan akal, cuma pengetahuan itu mencapai kebenaran harus berdasarkan seleksi alam. Nanti ujung-ujungnya ketemu dengan nas Al-Quran dan hadis. Jadi teori ilmu itu, kalau pengetahuan itu kan datang dari 3. Yang zonni, satu yang qat'i. Yang qat'i adalah nas Al-Quran dan hadis kalau dalam Islam kan. Kalau secara umum itu namanya wahyu. Karena berasal dari Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah berubah sifat dan zatnya. Berarti pengetahuan diberikan dari Tuhan juga tidak akan berubah. Nah, yang bisa berubah itu adalah akal kita. Nah, pengetahuan itu berasal dari akal. Ilmu pasti dari akal, logika, filsafat. Nah, kemudian ilmu apalagi? Ilmu sains itu kan berasal dari panca indera. Itu kan akhirnya itu. Kalau bahasa agamanya, akal itu adalah ilmu yakin. Kalau panca indera itu ainul yakin. Nah, itu lebih kuat karena bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga adalah yang sebagai pengetahuan itu adalah rasa. Nah, rasa ini fluktuatif, Pak. Bisa mencapai angka 99% kebenaran, tapi bisa sampai 1% kebenarannya. Tergantung ulah hati. Nah, itulah yang melahirkan ilmu namanya ilmu batin. Kalau di kepengetahuan atau tasawuf misalnya ilmu rasa. Kadang-kadang tinggi, kadang-kadang rendah. Nah, itu. Nah, pengetahuan di 2 ini, panca indera yang paling dominan dan akal. Apa yang dia lihat itu aja pengetahuan. Ya. Dan satu tubuh kita yang bujur-bujur aja itu bisa berubah. Mata kita nih asalnya bungas. Sekali pakai ada bungas orangnya. Wah. Itu aja. Nah, jadi ilmu itu berasal dari, makanya kemarin ketika ulun mengisi di jurusan matematik, ulun mengatakan bahwa matematik bukan ilmu pasti. Oh, jangan dosen-dosen matematik, apalagi doktor matematik. Kita dari sudut yang berbeda. Anda dari sains dan wajib percaya dengan sains Anda. Saya berasal dari nas Al-Quran hadis. Dan saya meyakini itu. Ya, kita boleh adu argumen-argumen itu. Sebab sains akhirnya akan tunduk kepada wahyu. Baik, kalau panjang nih kalau misalnya. Ada lagi, silakan. Silakan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari narasi yang disampaikan Pak Dodi, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang datang dengan tidak dengan cara menyebut itu akan memberikan dia dapat izin, istilahnya itu dengan pihak lain itu menyusul salawasan bila ada Bapak ngomonglah Kemungkinan, ya kan? tidak Bapak sampaikan. Iya tadi, betul. Kalau menurut saya begitu. Ya, ada Ustadz lain juga mengatakan memang dihukum
dia emang bisa gitu ya Pak ya. Tapi dengan dia melakukan apa namanya sama seorang guru kebetulan, dia mengajar dengan baik, ya, menyampaikan hak-haknya dan memberikan kewajiban sama anak-anak didiknya, itu dikategorikan dia tidak dibullyingkan saja Pak, tapi dia dikategorikan dosanya apa istilahnya menyogok tadi Pak, itu aja dikategorikan. Bagaimana pendapat Bapak? Baik, kalau tadi dalam hal penghasilannya, kalau soal ngajinya itu ngajarnya kebaikan dia, tidak, itu artinya la taziru wizra ukhra ya. Jadi dosa ini tidak dikatakan ke lain. Jadi kalau dia ngajar itu kebaikan ya kan. Tapi dari pertamanya itu ya kan, kecuali maaf nih, dia ini sebenarnya lulus mengambil haknya. Dia tahu dia lulus, tapi kalau tidak memberi, ya tidak lulus. Berarti dia mengambil haknya. Tapi kalau dia kategori tidak lulus lalu menggugurkan orang, nah ini yang berbahaya. Nanti ke belakang dia baik-baik, itu kebaikan dia. Tapi pintunya ini, itu akan menjadi dosa jariah bagi dia. Itu menurut saya, menurut pengalaman, menurut pengetahuan ulun. Karena dia mestinya si ini, ya kan, kita ambil haknya. Tapi biasa yang nyogok-nyogok itu kan tidak terlalu baik juga ngajarnya. Ya. Itu maksud ulun. Jadi memang begitu ya. Jadi Bapak, kita boleh diskusi ya. Mungkin Ustadz bisa tanya yang lain. Kalau ulun berkeyakinan karena dia hak ini, orang ini mestinya dia yang jadi. Tapi diambil orang lain. Itu hak dia. Makanya ulun ketika tes SEM, Pak, SEM. Ada anak nyogok ulun. Tes SEM C itu 3 kali, Pak, hanya lulus. Jadi ulun pakai PISPA dulu tesnya. Kendaraannya PISPA dulu, tes PISPA, kempesi banyak, dikit. Jadi kalau PISPA itu kawal kita bertahan 2-3 menit Pak. Maju, sit, asal sitangnya aja. Bingung pula. Yang lain bingung daftar 100. Kenapa yang 4 tes ini 5, 6 lagi. Oh, rupanya di balik formulir itu biar ada mendikit dulu kadada. Nah, itu masalahnya. Nah, itu kan tidak mengambil hak orang lain, tapi jalan pintas kan gitu lah. Kalau mau mengambil hak orang kan menggugurkan orang, ini tidak yang digugurkan. Lulus, alhamdulillah lulus. Nah, itu. Nah, kalau yang kedua SIM A lain lagi ceritanya. Nah, ulun bukan SIM, anak SIM Ustaz ya. Tes juga, tapi pakai kayu yang di belakang tongkat nomor 4, teng 4, tok ya. Sebelah kanan. Nomor 5, tok sebelah kanan. Nah, ulun 2-3 kali lulus kan simulasi. Ulun langsung lulus. Kenapa? Ada nama dahakan di belakang. Polisi. Kita kan menyogok juga. Karena sebelumnya ulun ceramah di Poltabes. Nah. Tahu ya kan? Razia, pernah juga ketinggalan SEM. Sana Pak ya, sana Pak. Sampai 5 orang, sana sampai habis. Apa nih? Nah. Malam kan kadang-kadang kita ke sini nih, bisa aja tuh ketinggalan SEM kah apakah. Nah, itu. Tapi diharapkan tadi jangan mengambil hak orang lain. Sebab suatu saat hak itu pasti dikembalikan, mesti. Kalau tidak dunia di akhirat. Mengambil sandal orang aja harus dikembalikan tuh. Apalagi mengambil gaji orang 4 juta sebulan, 5 juta, 10 juta, dan kita makan anak istri daripada itu bermasalah. Menurut saya begitu. Ya kalau sudah terlanjur kayak apa caranya? Nah itu sudah kan, tapi insaf ya Allah bahari ini ya. Kayak itu seorang misalnya kan, nah itu kayak apa caranya? Bapak dah launinya salah juga, kada bapak dah salah juga. Berarti kita banyak berimpak Pak. Banyak berimpak. Ulun pun baik saking takutannya ngambil hak orang lain. Maaf nih, semoga Allah jauhkan dari sifat riya. Ulun setiap kelas nang ulun ajar, ulun pasti bawa makanan Pak. Tanyakan dengan mahasiswa baik di STI, sekarang IRBTIK atau di UIN.
Setiap saya masuk, saya bawa makanan untuk mahasiswa. Saya jelaskan, bukan saya baikkan sama Anda, bukan sama sekali. Atau pemurah, bukan. Kalau Anda, wah ini dosen bernilai yang bukan. Saya bisa terlambat 5 menit, 10 menit. Itu hak Anda dan itu kewajiban saya. Sementara gaji tidak berkurang dengan keterlambatan saya masuk. Ya kan? Semoga dengan ini, ya kan, harta saya jadi berkah. Itu aja. Berkah dan terbebas dari makan yang maksiat, yang haram dan subhat. Itu aja, Pak. Jadi begitu. Kemudian di ruangan saya pun juga, Pak. Tapi sekarang besok sudah pindah pindah ruangan lah gitu lah. Di ruangan prodi saya, Pak, Bapak boleh masuk itu laci 5 yang dari aluminium itu, Bapak dibuka atas, ada sirup, ada gula, bagus tuh, ada sakura, superme dan sebagainya. Di bawahnya lagi itu ada snack-snack. Itu untuk mahasiswa, Pak. Mahasiswa kan datang kantor, kalau lapar atau tidak lapar, ambil saja. Asal jangan bawa bulik aja. Ini ada juga bawa bulik 4 buting. Itu ketika itu. Sama sekali bukan dari saya. Untung saya bulik ke rumah misalnya habis zuhur. Mestinya istirahat 1 jam, ternyata saya datang kembali jam 2. Nah, itu bermasalah di akhirat. Dan alhamdulillah ya, belum merasakan sampai ya alhamdulillah. Iska tidak pernah sekolah, itu aja. Iska tidak bersekolah. Dan alhamdulillah tidak pernah sekolah. Itu aja. Dan lain-lain lah, ya kan. Alhamdulillah. Dan bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Ya ke Jawa, perjalanan ya ke Malaysia, Thailand. Terus ya ada duit, artinya ada bawa hutang. Dan muka rumah pun alhamdulillah kuntan, Pak. Rumah tuh tidak nyangka juga. Itu harganya 500 juta waktu itu ya. Terus 500 juta itu saya ada tabungan istri saya juga, tabungan saya. Nah, kemudian ada orang yang alhamdulillah mau minjami tanpa syarat. Nah, minjam duit nang keluarga nih. Nah, ke rumah mat. Nah, ini berapa kurangnya? Bapak dah aja ya. Nah, itu berapa? Jadi nang tuan rumah tuh 500 juta hampir ke demam kurang, karena ukuran tanah itu kan 10 kali 20 sebenarnya. Nah, tapi di sisa untuk jalan 10, bersihnya 118 lah. Kemudian bangunannya itu panjang 14, lebar 8 sampai 9. 500, ulun tawar 400. Nah, kon orang. Akhirnya ulun tawar terakhir 438 juta. Tapi ulun pedahkan, ulun kuntan. Mendengar kuntan, semua suara, ayo. Nah, ulun jurung wahini kan duitnya di bank kah? Sama bertakutan bawa duitnya. Malibuk saya itu. Jadi doa nih Jona menerima kita ke bank aja. Nah, itu di BRI di Pal 3. Ini berarti alhamdulillah, Pak. Allahu Akbar ya Allah. Jadi seperti itu ya. Jadi khawatir kita mengambil hak orang, itu yang kita khawatirkan. Mengambil hak orang. Karena orang tidak akan masuk surga kalau mengambil hak orang sebelum dia berurusan dengan orang itu. Itu masalahnya. Baik, ada lagi silakan. Ya, silakan. Mandi. Jadi cuma dalam mandi itu kita kan misalnya masih ada kencing, apakah kita ngulang lagi untuk sholat kena. Tapi pas langsung
Ya. Masih misalnya kencing masih kan dari mandi itu, apakah kita setelah mandi itu untuk wudhu lagi untuk sholat? Tidak. Baik, yang pertama tadi kita datang orang tahiyatnya. Kita takbir langsung ikut tahiyat, gitu kan? Itu tahiyat. Cuma kan dalam sholat itu diawali dengan takbir. Apakah 2 kali yang takbirnya Allahu Akbar langsung Allahu Akbar lagi untuk mengikuti yang Tidak lagi, duduk aja langsung. Kalau ditambah takbir juga, karena itu kan gerakan intikal dibolehkan. Cuma takbiratul ihram wajib hanya 1 kali. satu kali terus berpindahnya apa untuk takbir lagi? Dibolehkan mengucapkan takbir. Ya, Sekali boleh. sekali juga boleh, karena itu sunat. Tidak, jadi takbir itu hanya takbir intikal. Takbiratul ihram yang wajib, yang lain intikal. Kalau kita nggak ucapkan tidak batal juga. Atau kita ucapkan, kita dapat sunnah. Jadi sunnah gerakan itu. Baik, kemudian yang kedua tadi mandi ya. Jadi kalau kita junub itu sebelum mandi itu disunahkan 2, yaitu yang pertama adalah kita kencing. Jadi sunnah makruh orang mandi junub sebelum kencing. Ya, karena masih ada sisanya. Tuh. Yang kedua, jangan langsung mandi. Jadi kalau langsung mandi makruh ya. Kita tiisakan lagi. Istirahat. Nah, jadi 2 itu penting. Istirahat dulu, kemudian buang air kecil, baru kita mandi. Itu 1. Karena kita ini kadang-kadang di pertengahan tuh ada keluar lagi, apalagi laki-laki pada TS. Nah, kalau kita sudah mandi, maka sunat mandi itu kan pertama, kalau mandi itu kan ada 2 tahap ya. Pertama adalah mandi biasa. Ya, membersihkan bersabun itu kan belum diniatkan itu. Jadi bukan langsung kita mandi langsung berniat, bukan. Jadi membersihkan kotoran, najis sebagainya. Kalau sudah terasa bersih, tidak ada lagi yang sesuatu yang menghalangi air ke tubuh kita, maka kalau dalam fikih itu kita sunat wudu. Nah, sunat wudu. Baru kita mandi. Nah, kalau ketika mandi ini ada sesuatu lagi yang keluar, ya kan? Bahkan imbah mandi keluar pulang ada. Nah, itu tidak mandi lagi, hanya cukup dibersihkan. Yang keluar itu bukan mani tapi madhi. Madhi, sisa pelumas. Nah, jadi madhi yang keluar tuh. Jadi bukan mani lagi. Maka cukup dibersihkan, mandinya tidak diulang. Tapi untuk wudu mesti kita wudu ulang. Ya. Ada beberapa hal dalam fikih itu yang kadang-kadang dilupakan orang ketika mandi junub ya. Yang pertama adalah pusat, lubang pusat nih Bang. Kita harus sering memeriksa, cross check, jangan-jangan ada karaknya, itu bisa menghalangi. Karak pusat itu kalau lebih 2 minggu Pak, keras, maka itu kalau dia ada terhalang air mandi ke sini. Nah, itu kurang persen, kecuali babujal. Nah, babujal itu kawah gentas tasbih itu Pak, tengah-tengah. Jarang balaki besi buja itu beruntung jarang adanya di kampung. Yang kedua adalah daerah anus atau kemaluan. Jadi kalau kita mandi junub berdiri terus, berarti ada bagian burit kita yang tidak teraliri air. Kalau duduk terus, berarti palipatannya yang tidak terkena kadang-kadang. Makanya betagar palipatannya. Nah, jadi sekali-kali memang kita berdiri atau duduk untuk mandi junub ya. Baik, ada lagi? Yang itu tadi ya. Ada lagi. Jadi mandi kalau kita rasa membatalkan, kita wudhu lagi, nggak masalah. Kenapa wudhu itu disunahkan sebelum mandi? Ya kan? Nah, ini Bapak Ibu penting itu. Kalau ditinjau si kesehatan, bahwa respon tubuh kita jangan takajud lawan banyak. Ya. Makanya banyak orang mandi itu imbah tuh mariap dingin awal. Karena kita langsung takajud ke awal. Nah itu. Jadi itu salah satu kesehatannya. Yang ketiga memang
itba' al sunnah. Kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup insyaallah. Semoga ada manfaatnya dan kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.